pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Polri saling pamerkan uang hasil kejahatan yang berhasil diungkap mereka. KPK menyatakan kegiatan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primarianto. Kemarin KPK menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Taspen. Kami menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan tersebut yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasan, ya, ini bukan sekedar barang sitaan, tapi ini barang rampasan yang memang sudah ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara. Itu tidak sekedar angka, tapi memang ada wujud uangnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPU. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4, triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Selain itu, pada 25 Agustus 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri juga membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, belum pernah sebelumnya KPK menunjukkan kepada publik gunungan uang hasil sitaan kejahatan. Unjuk keberhasilan ini menyusul Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dan untuk membahasnya, ada fenomena apa yang terjadi, kita terhubung dengan ahli hukum pidana Abdul Fikar. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Fikar. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam, Bang Harjuno. Iya. Ya. Bang, ini tak biasa gitu untuk KPK ya, karena kalau yang biasa kan Kejaksaan Agung udah sering, polisi juga udah sering. Anda melihat tren yang sedang dilakukan KPK mengikuti 2 lembaga ini ada apa sih Bang sebenarnya? Iya, seperti yang dikemukakan oleh jubirnya, ya katanya tekanannya pada transparansi, gitu ya, transparansi dan akuntabilitas, artinya pada keterbukaan dan pada tanggung jawabnya kepada masyarakat. Itu alasannya. Tetapi kan selama ini kita kan mungkin belum ada survei yang menyatakan, tetapi saya kira semua orang tahulah bahwa KPK itu memang bekerja walaupun dulu belum masuk ke dalam institusi sebagai eksekutif, dia secara independen sudah melakukan hal-hal yang spektakuler gitu, artinya dia bisa merampas segala macam, artinya tanpa dia memberitahukan juga kepada publik sebenarnya tidak ada masalah gitu, artinya maksud saya orang pasti percaya gitu dengan independensinya, ya, kemudian dia bekerja dengan baik dan kemudian mengembalikan
kerugian negara kepada negara. Nah, tetapi dengan penampilan yang terakhir ini kan terkesan ada persaingan nih, ya kan? Terkesan ada persaingan seolah-olah siapa yang lebih banyak memasukkan menghasilkan uang atas kerugian negara dan sebagainya gitu. Sebenarnya wajar saja bagi polisi dan kejaksaan. Kenapa? Karena polisi dan kejaksaan itu secara langsung pola relasinya dengan presiden itu atau dengan eksekutif itu dia adalah bagian dari eksekutif, ya bagian langsung dari eksekutif. Karena rekrutmennya Jaksa Agung, Kapolri yang mengangkat langsung presiden, gitu. Jadi wajar saja kalau dia kemudian menunjukkan prestasi supaya tidak diganti atau supaya diangkat lagi dan atau apapun lah, intinya supaya orang yang memang menghendaki jadi jaksa dan jadi Kapolri itu tidak diganggu gugat jabatannya. Nah itu ininya ya rasionalisasinya sebenarnya seperti itu gitu. Tetapi kalau KPK ini nggak masuk akal gitu ya, karena apa? Karena dia pola rekrutmennya adalah independen melalui satu panitia ya, jadi dia tidak tergantung pada eksekutif, dia tidak tergantung pada presiden ya, dia bukan diangkat oleh presiden, bahwa dia disahkan pengangkatannya oleh presiden dengan SK presiden sebagai kepala negara iya gitu, tetapi sebagai orang eksekutif yang menjalankan pemerintahan dia tidak mengangkat ketua KPK ya, karena ketua KPK dipilih ya, atau komisioner KPK itu semuanya dipilih berdasarkan panitia yang independen yang merekrut dari masyarakat gitu. Nah, bahwa kemudian yang terpilih adalah salah satunya umpamanya bekas anggota kepolisian atau bahkan anggota kepolisian yang sekarang ya bisa boleh-boleh saja gitu. Tetapi itu tadi saya bilang tidak perlulah memamer-mamerkan hasil sitaan atau hasil rampasan dan sebagainya. Saya kira ini berlebihan begitu. Bang, kalau pertanyaannya buat kita nih ya, masyarakat yang nonton dan juga kita, Bang Fikar dan saya, ada manfaat nggak sih ketika ada institusi besar gitu ya, baik itu Kejaksaan, Polri maupun KPK memamerkan barang bukti dan sitaan dengan jumlah yang luar biasa ini? Apa manfaatnya untuk masyarakat selain tadi transparansi? Menurut Anda atau malah nggak ada manfaat sebenarnya? Menurut saya sih nggak ada manfaatnya. Justru ini menggambarkan ketidakpercayaan diri gitu loh. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa masyarakat mempercayai dia. Bahwa polisi sekarang harus direformasi, itu satu kenyataan yang mungkin juga hasil dari itu tadi ya. Hasil pemikiran presiden bahwa ada penurunan ketidakpercayaan terhadap polisi. Sehingga polisi harus direformasi umpamanya seperti itu masuk akal gitu ya. Tetapi untuk kejaksaan dan KPK saya kira tidak ada manfaatnya gitu. Tidak ada manfaatnya langsung bagi masyarakat, bahwa ketika dia menyatakan saja masyarakat itu pasti udah percaya gitu ya, masyarakat itu percaya karena dia penegak hukum gitu. Nah artinya ketika dia harus memamerkan itu cermin dari ketidakpercayaan diri kalau menurut saya itu. Baik, jadi jangan lata ya Bang ya. Siap Bang Fikar, terima kasih waktunya singkat, tapi kita sudah dapat poinnya tadi bahwa masing-masing lembaga punya tadi kewenangannya, lagi-lagi punya PR memang untuk trust ke publik, tapi dengan cara-cara yang elegan lah ya, nggak perlu lata gitu ya. Baik Bang Fikar, terima kasih banyak, sehat-sehat Bang. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya yakin pengembalian anggaran dari kementerian dan lembaga bakal lebih dari 3,5 triliun rupiah. Newsroom segera kembali. Bakaran sih. Ya bakaran sih. Aduh, enggak kokoh. Kayaknya tadi enggak deh. Sebuah toko bangunan di Jalan Rasuna Said Cipete, Kota Tangerang, Banten, terbakar. Kebakaran diduga akibat dupa dan lilin yang berada di ruang persembahyangan di toko tersebut. Api kemudian merembet ke bagian lainnya.
Lokasi kejadian yang ramai dan jauhnya sumber air membuat kesulitan petugas pemadam dalam memadamkan api. Menurut laporan karyawan itu dari Lupa dan Lilin tempat dia buat sholat atau sembahyang. Sempat ada kesulitan nggak? Untuk pemadaman kita kesulitan sumber air karena jalan banyak terhambat oleh kendaraan besar seperti truk-truk dan juga kendaraan pribadi. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun banyak kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Tadi sudah, karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah. Di jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airfan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sedianya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang dan dijadwalkan mendarat di Cirebon. Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki. Kemudian pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Velodrome yang paling dekat itu Halim. Tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan. Karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile. Saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim. Karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang awak dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh awak pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan.